ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى الدين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أما بعد. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa duduk di rumah Allah ini untuk mendengarkan kalam untayan kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah selalu dan senantiasa menerima amal ibadah kita dan Allah selamatkan kita hidup di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu rabbi wa salamuhu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, lanjutan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, hadis tentang memuliakan orang yang lebih tua usianya dibandingkan kita. Jadi orang yang lebih tua daripada kita mesti harus kita muliakan. Cara memuliakannya banyak, di antaranya mendahului dia berjalan. Kedua, mendahului dia berbicara. Kalau berjalan orang tua lebih dahulu. Kemudian berbicara dan lain sebagainya. Sudah kita bahas beberapa hadis, tinggal 2 hadis lagi di bab ini. An Abi Sa'id Samrah ibni Jundub radhiyallahu ta'ala an. Ada nama sahabat Nabi namanya Samrah. Sa'id Samrah bin Jundub. Sahabat Nabi sama-sama kita ingat jumlahnya banyak sekali. Ada 60.000 jumlah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu yang disebut itu adalah Sa'id Samrah ibn Jundub. Jadi kenapa kita dikenalkan cuma dengan 4 orang sahabat saja? Begitu di tarawih dibacain. Kenapa dikenalkan dengan 4 itu saja? Yang 4 itu adalah Khulafair Rasyidin. Pertama, susunan itu susunan menurut ahlu sunnah wal jamaah. Berbeda susunan Syiah. Kalau Syiah tidak Abu Bakar pertama, Ali. Bukan itu saja, ada Zaidi lagi. Kalau Syiah Zaidi, susunan itu tidak cocok. Menurut Zaidi, Ali. Setelah Ali, barulah Abu Bakar, barulah Umar, barulah Uthman. Tapi itu salah satu dalil bahawa di tempat kita di Indonesia ni ahlu sunnah wal jamaah. Dari mana dia tengok? Dari susun tarawih itulah dia. Awalul khalifatul lin nabiyyi ka'alat tahqiq amirul mu'minin sayyiduna Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu an. Habis Abu Bakar, Umar, habis Umar, Uthman, habis Uthman, Ali. Itu pun dibid'ahkan tak kawan gini tu. Tak ada zaman Rasulullah itu. Ya betul tak ada di zaman Rasulullah. Tapi manfaat daripada itu besar. Orang mengenal, oh sahabat yang pertama Abu Bakar, sahabat yang kedua Umar, sahabat yang ketiga Uthman. Begitu. Jadi tak ada di antara tarawih itu Nabi berzikir memakai subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud. Tak ada itu kata dia. Makanya di beberapa masjid mereka tidak ada dibaca itu. Mereka keluar, ada yang mengopi, ada yang bercerita-cerita. Nyesangku itu tak bid'ah pula kah? Lebih parahlah bid'ah itu lagi. Setelah 2 rakaat tu ngopi-ngopi, santai-santai macam itu. Ada bagusnya kita berzikir. Anjuran Allah menyuruh kita berzikir. Sekali kita bertasbih saja punya satu tanaman kita di surga. Malam tadi kita coba menghitung tasbih yang ada di dalam antara 2 rakaat
tarawih. Subhanal malikil ma'bud, cik tanaman di surga. Subhanal malikil mawjud, 2. Subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada, 3. Subbuhul qudus rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh, 4. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. 5 tasbih. Kata Nabi, orang yang mengucapkan sekali tasbih, dia sama menanam satu tanaman di surga. Jadi 5 tasbih kita, 5 tanaman kita di surga. Masa orang bertasbih dianggap berdosa, masuk neraka? Tidak aja kaji itu. Kaji ungge petang dia itu. Ungge di mana? Kaji tenan iyo ada anjuran syariat. Jadi kita jangan picik memahami konteks hadis itu, jangan picik. Bukan berarti tidak ada di dalam hadis, tidak ada di dalam ayat kemudian sama rata kita haramkan. Tidak seperti itu pemahaman syariat. Ungge di mana? Di dahan. Caciong di mana? Di tanah. Apa boleh? Lawuk di mana? Di ayu. Allah Ta'ala punya tempat. Kalau Allah punya tompek, mana dulu Allah pada tompek? Itu dulu tompek. Berarti Allah berhajat kepada tempat? Mustahil. Macam mana ini akidahnya kawan-kawan Pak Semiring ini? Masa Allah disamakan dengan makhluk? Enggak. Tapi ada satu di bacaan tarawih ini. Saya 3 hari yang lalu tarawih di Kuntu, Kampar Kiri, masjid tertua di Kuntu itu. Saya nuzul Quran di sana. Itu bacaan tarawihnya 20. Tapi setiap 2 rakaat, saya belum pernah menengok di Riau yang seperti itu, belum pernah saya menengok. Cuman itulah baru. 22 rakaat, nah 1 nama sahabat. 2 rakaat, 1 nama sahabat. 2 rakaat, 1 nama sahabat. Jadi dia kan 20 rakaat. 20 rakaat ini kan 10 salam. Itu 10 sahabat yang disebutnya. Dan 10 sahabat itu pun 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Jadi bagus ya. Jadi sampai 8 kan Ali bin Abi Talib. Kemudian sambung lagi, siapa yang 10 masuk surga tu? Bilal bin Rabah, Ubaidah bin Jarrah, kemudian siapa lagi? Abdurrahman bin Auf. Itu disebutnya itu. Tak ada di kita, empek tu aja biasanya. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Kalau mereka sebut 10 sahabat masuk surga, kemudian di terakhir di witir mereka sebutlah Hasan dan Husain. Itu dia. Itu bagus juga, itu mengenalkan kepada anak-anak bahwa ada 10 sahabat loh dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah namanya orang-orang mulia. Ada Abdurrahman bin Auf, ada Bilal ibn Abi Rabah, ada Ubaidah bin Jarrah, ada Jabir bin Abdullah, Zubair ibn al-Awam. Itu sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga. Gitu. Tapi bisanya itu tuh salat 20 rakaat. Kalau salat 8 rakaat macam mana untuk setiap rakaat salat salam tu baca itu gitu. Tak mungkin. Jadi setiap rakaat itu cara orang-orang ahlu sunnah mengajarkan kepada kita. Dan memang hidup suasana tarawih di Malaysia, di Indonesia itu suasana tarawih itu hidupnya. Bukan saja di Indonesia yang dianjurkan membaca salawat setiap 2 rakaat itu. Buka, tengok di YouTube. Palestin begitu juga cara orang salat. Di Yaman macam tu juga, bukan di Indonesia. Jadi kata Ustaz tadi, Indonesia ni banyak agama berbuat-buat kata dia. Bukan berbuat-buat, tapi ada yang dipikirkan oleh ulama dulu untuk menyelamatkan kita tetap istiqamah dalam akidah ahlu sunnah wal jamaah. Jadi sahabat Nabi yang kita sebut hari ini namanya Samrah. Samrah ni kecil dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecil dia dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Samrah ini pun meninggal dunia barengan dengan Abi Hurairah. Ada yang mengatakan Abi Hurairah dulu, setelah itu baru Samrah. Ada yang mengatakan Samrah dulu baru Abi Hurairah. Ketika Rasulullah wafat, Samrah ni berumur 20 tahun. Jadi samalah dengan usianya Anas bin Malik. Anas bin Malik Rasulullah wafat, beliau berumur 16 tahun. Jadi banyak anak-anak dulu di zaman Rasulullah banyak. Dan anak-anak di zaman Nabi itu dia menjadi sahabat. Kenapa? Karena dia telah menghafal beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Samrah ni minta izin untuk ikut perang dengan Rasulullah. Ajaklah aku ikut perang ya Rasulullah. Ketika tu usianya baru 10 tahun. Nabi tidak mengizinkannya. Akhirnya dia bersama-sama pergi dengan teman-temannya. Dia kumpulkan seusia dia. Datang ke Rasulullah. Kalau bahasa kininya demo lah gitu dia.
Datang ke Rasulullah untuk minta ikut perang. Memang semangat orang-orang dulu ikut perang. Ikutkanlah kami perang ya Rasulullah. Nampaknya Nabi tidak begitu mempedulikan. Akhirnya ada di antara mereka yang menampakkan kebolehan. Saya lihai memanah ya Rasulullah. Diambilnya panah, memang dibawanya panah kepada Rasulullah. Lihat ya Rasulullah, anak-anak lah namanya. Tengok ya Rasulullah. Pak, memang mantap sahabat-sahabat Nabi itu kecil-kecil dulu, usia 10 tahun, 12 tahun. Aku pandai menombak ya Rasulullah. Tengok, nyebut tombaknya, tombakkan itu. Pandai. Ada tiba di Samrah, tak ada cik je dah. Tak ada kebolehan yang bisa ditampilkan. Akhirnya Nabi tidak mengizinkan Samrah. Yang hebat-hebat tadi diizinkan dari Rasulullah. Yang pandai memanah, yang pandai padahal ni seusia ya. Samrah tak ada cik je dah. Agak tiba hati Samrah. Akhirnya Samrah pun berusaha bagaimana untuk meyakinkan Nabi. Dia bisa. Tetap Nabi tidak mengizinkan. Tapi kata Rasulullah, untuk perang berikutnya sudah 2 kali perang. Tapi kata Rasulullah, untuk perang kali yang ketiga engkau boleh ikut perang. Barulah diizinkan. Sangat bahagia sekali. Jadi dulu kalau kita tidak diizinkan Rasulullah ikut perang, atau tidak ada nama kita tertulis bagian daripada sahabat ikut perang dengan Rasulullah, itu aib, malu tu dulu tu di Madinah. Malu kalau tak diikutkan Rasulullah perang. 2 saja kemungkinan. Bisa saja kita dianggap sudah tidak bagian daripada diri Rasulullah, atau bisa saja kita memang tidak mampu dalam berperang. Makanya dulu sahabat Nabi tidak ada yang tidak ikut perang. Maka ada sahabat, siapa sahabat yang salah, yang lupa dia jadual perang ketika itu, dia tak ikut perang. Akhirnya dia menyusul dari belakang. Siapa yang menyusul dari belakang ketika itu? Jabir bin Abdillah atau Abdullah bin Jabir itu. Jadi kata sahabat, si fulan tak ada nampak dia ya Rasulullah. Emang dia ada di dalam daftar nama yang berangkat? Ada ya Rasulullah. Coba lihat, dilihat. Memang tak ada. Nabi sudah apa ni? Sudah boleh dikatakan bahasa Rasulullah, sudah ni ada apa dengan si fulan ini? Si fulan ini terlambat, tapi tetap dia apa? Jabir bin Abdillah kalau tak salah. Tetap dia berusaha untuk mengikuti Rasulullah. Padahal sudah terlambat, jauh terlambatnya. Berusaha dia pergi. Akhirnya sahabat juga datang ke Rasulullah. Sebulan memang tak nampak dia ya Rasulullah. Memang dia tu bukan bagian dari kita lagi Rasulullah. Mulailah sahabat-sahabatnya tukang bisik macam kau dari dulu ada boleh kau. Tak jawab lah tu dopak katanya. Dah usah lah pun betul katanya. Tukang tambah pula tadi orang yang apa kau tipis pula. Yo katanya katanya. Si anu tu taruh je inyo katanya. Lah mulai. Jadi Jabir bin Abdillah ni dibisikkan ke Rasulullah SAW. Ada orang membisikkan Rasulullah. Jabir tu laisa minna. Bukan golongan kita lagi tu ya Rasulullah. Kita perang dia tak ada nampak. Akhirnya berjalan, dia pergi perang saja kan lama dalam perjalanan berhari-hari. Setelah nampak, setelah istirahat sejenak, ada di sebuah wadi ini sebuah lembah, istirahat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak dari kejauhan itu orang yang sedang berjalan pelan-pelan dengan ontanya. Pelan dia, santai dengan ontanya. Jadi ditengok sahabat, ada orang ya Rasulullah, ada rijalul A'rab, ada orang Arab yang sedang datang kepada kita. Ditengok. Tak tahu pada itu adalah orang yang terlambat yang sudah difitnah tadi. Lama-lama kita tunggu kata Rasulullah SAW. Lama-lama barulah dia sampai. Tak salah Jabir bin Abdillah itu. Ketika dia sampai, barulah dia katakan ke Rasulullah, maaf aku terlambat datang ke Rasulullah. Alasannya lama pula, unta saya ni tak mau kencang jalannya katanya. Padahal dia tak apa tadi, dia tak ingat tadi. Makanya aib Pak. Aib kalau kita sudah terdaftar perang tak ikut perang. Itulah kemungkinan. Jadi Rasulullah SAW melihat mendekati Jabir bin Abdillah, kemudian dipukul Nabi kaki onta yang tadi dengan tongkatnya Rasulullah SAW. Nabi pukul dengan tongkat, kemudian Nabi berbicara dengan onta tadi. Semenjak itu, setelah Nabi berbicara itu, langsung aja berjalan untuk kawan tadi lah. Tanpa pakai apa-apa. Akhirnya orang Islam belum siap-siap, dia sudah berjalan. Macam mana cara? Tak bisa. Taruh aja lah ke cara Rasulullah SAW. Itu jadi aib. Samrah dari kecil ingin perang. Ikutlah aku perang ya Rasulullah. Akhirnya tiga kali perang baru diikutkan oleh Rasulullah SAW. Apa kata Samrah? Laqad kuntu ala ahdi Rasulillahi gulaman. Aku ni di zaman Rasulullah masih anak-anak.
Aku ni masih anak-anak, kata Samrah. Hadis ni sahih, muttafaqun alaih. Hadis sahih. Dia hadis sahih, hasan, dhaif. Ada hadis maudhu'. Hadis maudhu' itu hadis palsu, hadis bermasalah. Nanti kita ada bedah buku tentang hadis-hadis bermasalah seputar Ramadan di Masjid Raya An-Nur. Kajiannya dimulai dari jam 1.30 insyaAllah. 50 orang pendaftar pertama itu mendapatkan buku gratis. Dan dia memang tak berbayar, memang gratis juga, dia ada urahnya apanya, bedah bukunya. Pembedah utamanya saya, pembandingnya nanti Profesor Ilyas Susti, Ketua MUI Provinsi Riau, moderatornya Ustaz Zulkarnain Umar kalau tak salah. Nanti kita bahas hadis-hadis bermasalah. Masalahnya maksudnya hadis itu tak kuat tapi sering-sering dibaca oleh para da'i-da'i dalam Ramadan. Sering ustaz-ustaz dalam Ramadan membaca hadis itu. Awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Ada lagi sebelum masuk Ramadan, man fariha bidukhulir Ramadan haramallahu jasadahu 'alan nar. Kalau menisbahkan itu kepada hadis Nabi dan dia bukan hadis Nabi, berarti kita termasuk berdusta di atas perkataan Rasulullah. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan, kata Nabi, siapa yang berdusta di atas ucapanku falyatabawwa maq'adahu minan nar. Allah lemparkan dia ke dalam api neraka. Jadi tak boleh kita, kadang tak hadis Nabi disebut hadis Nabi, itu tak boleh. Satu lagi yang sering dibaca-baca oleh teman-teman kita, orang-orang dari seberang sana, la tusayyiduni, jangan kalian membaca sayyidina kepadaku, kata Rasulullah. Hadis itu hadis palsu, itu bukan hadis Rasulullah. Itu bahasa-bahasa yang dibuat-buat oleh orang-orang yang anti dengan sayyidina. Kita kan setiap salat sayyidina, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam tarawih pun kan seperti itu salat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Nah, karena dia anti dengan sayyidina, dia buatlah hadis Nabi bersabda, la tusayyiduni, jangan kalian membaca sayyidina kepadaku. Itu hadis palsu. Hadis itu hadis maudhu'. Termasuklah hadis mengkepal tangan ketika bangkit dari sujud. Itu hadisnya palsu tuh, Bapak. Bapak mengamalkan hadis palsu. Makanya katanya teman-teman salafi ini dia mengamalkan hadis-hadis sahih. Kalau tak hadis sahih kami tidak amalkan. Ceklah hadis tu kalau yo. Cek hadis tentang mengepal tangan ketika bangkit balik sujud. Hadisnya maudhu', hadisnya palsu. Bukan saya menyampaikan, Imam Ibnu Hajar menyampaikan dalam Talkhisul Habir. Imam Ibnu Hajar ni bukan sembarang orang ni, Amirul Mukminin fil hadis, 900.000 hadis di dalam kepala beliau. Tapi kalau awak lah menyebut hadis tu maudhu', mungkin banyak tak percaya. Tapi ini bukan Imam Ibnu Hajar. Imam Nawawi pun mengomentari hadis. Kau modeko pula Tak ada orang dulu semayang nak modeko lah, kini aja nak modeko. Besok mungkin modeko lah. Kini lah salam lah modeko gini Kini salam lah modeko, semayang lah modeko. Besok kenapa ke akhir-akhir kalau siap salam tu main hantaman kaki lah. Hadis bermasalah itu hadis. Saya ingin juga nanti kita baca, kita tulis tentang hadis-hadis bermasalah di dalam solat. Banyak hadis-hadis bermasalah dalam solat, di antaranya itulah. Kal'ajin kata mereka, kan seperti itu. Bangkit dari sujud kal'ajin. Ajin ni kata mereka seperti orang yang membuat kue. Orang membuat kue, entah macam mana seperti ini pula cara orang membuat kue diterjemahkan oleh mereka, tak faham saya. Tapi hadis itu hadis bermasalah. Hadis yang akan kita baca ni hadis muttafaqun alaih. Hadis muttafaqun alaih. Qala, jadi kata Samrah, aku masih kecil di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakuntu ahfadhu anhu. Aku menghafal apa-apa yang dari Rasulullah. Jadi hadis-hadis Nabi itu aku hafal. Jadi anak-anak ni datang ke majelis ilmu bagus sebenarnya. Karena hafalan dia kencang, cara dia menghafal masih bersih, masih belum banyak yang dipikirkan dia. Alun ada yang dipikir dia bare habis, minyak habis, baju rayu anak ke diboli. Alun ada yang pikir dia oleh apa-apa kau cek badan aja duduk di situ kanya pikiran banyak. Kau THR alun jo cair le kau banyak kau. Banyak dipikirkan. Kau orang rumah lah mulai pula minta beli sofa baru. Kau rumah nak dicat pula. Aku kuih rayu alun dibuat le. Awak ingin juga datang ke majlis ilmu. Jadilah nak apa ada pahala dapat, cuman menghafal memang agak susah.
Sahabat yang kecil-kecil ni itu belum ada dalam pikirannya. Belum ada. Maka datang ke majlis ilmu, di antaranya Samrah, selalu duduk dekat Rasulullah, mendengarkan Rasulullah SAW. Setiap yang diucapkan Rasulullah, Samrah sendiri mengakui, fakuntu ahfadha anhu, aku menghafal setiap yang keluar dari mulut Rasulullah. Apapun ucapan Nabi aku hafal. Kata Samrah, fama yamni'uni min qaulin, dan Rasulullah pun tidak melarang aku berbicara, illa anhahuna rijalan hum asannu minni. Nabi tidak melarang aku untuk berbicara kecuali di tempat itu ada orang yang lebih tua usianya dibandingkan aku. Jadi berarti kalau hadis ni anak-anak pun tak apa-apa di majlis Rasulullah. Anak-anak pun boleh hadir di pengajian Nabi SAW. Buktinya nih. Jadi usianya 10 tahun mengaji dengan Rasulullah. Nabi meninggal dunia dia 20 tahun. Berarti ada 10 tahun lama ya. Dia mengaji dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama yamna'uni, Nabi tak pernah mencegah aku untuk berbicara kecuali di situ ada orang yang lebih tua. Jadi kalau ada orang lebih tua, orang tu yang didahulukan oleh Rasulullah untuk berbicara dibandingkan aku, kata Samrah. Jadi bolehkah anak-anak dibawa ke pengajian? Boleh, ni dia dalilnya. Di zaman Rasulullah sudah banyak anak-anak yang mengelilingi Nabi, dan Nabi tetap memberikan nasihat kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga masjid-masjid yang ditulis langsung masjid ramah anak ni. Ada masjid apa? Masjid tak boleh membawa anak. Anak di rumah saya, bagi bapa-bapa ibu-ibu yang membawa anak cukup di rumah saja katanya. Jadi macam mana di rumah? Tu nak solat dia orang tuanya ingin bawa anak yang solat. Kita ni salah satu mau ke masjid ni karena sudah terbiasa juga dulu dibawa-bawa oleh orang-orang tua kita ke masjid. Terbiasa kita dulu dibawa ke masjid, Jumaat dibawa kita ke masjid, ada kajian Maulid Nabi, ada tabligh akbar dibawa kita ke masjid. Itulah ada karena ada itu. Sekarang anak-anak tak boleh lagi ke masjid. Macam mana acara yang nanti itu? Jadi tetap dibolehkan ke masjid sebagaimana Hasan Husain dulu di masjid. Hasan berdendang di masjid tu. Dipegangnya apa di alat dalam hadis Bulughul Maram itu. Berdendang menyanyi-nyanyi. Datang Umar datang digodang dia, Umar matonya. Umar bin Khattab. Umar mula. Hasan ketika itu masih kecil. Bagak, memang cucu Rasulullah tu bagak-bagak. Memang yang di kita ni kan bagak beliau. Mudah-mudahan Allah jaga beliau. Bagak. Jadi kata Hasan, nak tolak dia orang menantang Umar, setan saja iblis takut kepada Umar. Dalam hadis Bukhari tu Iblis takut Umar. Nampak Umar keluar dari simpang tu, iblis kau nak jadi juga. Lari iblis. Lari sampai 5 kilo iblis lari karena ketakutan dari Umar Ibn Khattab. Jadi Hasan main-main musik di masjid. Main-main ya musik dulu, mungkin bele atau apalah yang dipukul-pukul. Umar dilawan oleh Hasan. Kata Hasan, engkau melarang aku memainkan ini di sini. Kata Hasan. Apa kata Hasan? Aku pernah memainkan ini di depan orang yang lebih mulia daripada engkau. Ini pernah main itu depan datuknya. Tak ada datuknya bongi. Apa bonginya? Nanti itulah tiba itu. Aku pernah memainkan ini di sini di depan orang yang lebih mulia daripada engkau. Lebih mulia tentu ya kakeknya lebih mulia dari Umar Ibn Khattab. Akhirnya Umar Ibn Khattab antau aja keluar aja Umar Ibn Khattab lagi. Itu bagaknya cucu-cucu Rasulullah. Jadi keturunan-keturunan Nabi itu memang orangnya orang-orang darah-darahnya bagak dan memang orang-orang pemberani, sebagaimana datuknya juga pemberani terhadap yang hak. Mudah-mudahan Allah jaga ahli baitin Nabi di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu Sayyidina Hasan. Hadis berikutnya an Anas ibn Malik radhiyallahu taala an. Anas bin Malik, ini hadis yang terakhir di bab tentang memuliakan orang yang lebih tua daripada kita usianya. Jadi sudah banyak hadisnya kita baca. Ada yang lebih tua mendahulukan berjalan, ada yang lebih tua mendahulukan dia berbicara, bercerita, kemudian menerima nasihatnya. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Imam Tirmizi. Anas bin Malik sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik ini orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Anas bin Malik pembantu Nabi, khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking dekatnya Anas bin Malik dengan Nabi, Anas bin Malik sempat menghitung uban yang ada di jenggot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Itulah kata Anas bin Malik, Nabi di kepala beliau tidak ada uban, yang ada uban cuman di jenggot Nabi saja, dan itu pun tidak lebih daripada 20 helai. Jadi uban di jenggot Rasulullah tak lebih daripada 20 helai. Itu baginda Nabi SAW. Gagah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Anas bin Malik menyiapkan air. Ketika Nabi nak tahajud, Anas bin Malik menyiapkan air. Ketika Nabi nak berangkat, Anas bin Malik sudah standby sendal Nabi, sudah dia siapkan sendal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut dengan sahibun na'laih, orang yang selalu memegang sendal Nabi. Jadi kalau Nabi masuk ke rumah seseorang, dialah yang memegang sendal Nabi. Jadi ada pemandangan, kata para ulama, kita baca beberapa tabaqat rijal, nampaklah dari sekian banyak orang, nampaklah Anas bin Malik memegang sesuatu, dan sesuatu itu di bawah ketiak Anas bin Malik. Dari pandang, yang di bawah ketiak ini adalah sendalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi dah masuk ke ruangan, Nabi dah masuk ke rumah orang, sendal Nabi tadi cepat dipegang oleh Anas bin Malik. Seperti ini. Pemandangan yang indah. Ini sendal mulia nih. Saking mulianya sendal ini, kata ulama tasawuf ahli sufi, kalah Jibril oleh sendal ini. Jibril tak sampai ke raf-raf. Jibril cuma sanggupnya di langit yang ketujuh. Sedangkan sendal ini dibawa terus oleh Nabi sampai ke Sidratil Muntaha, sampai ke Mustawa, sampai ke raf-raf. Itu sendal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang sedang heboh di Malaysia ni tentang capal entah apa itu. Japal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang ada. Baca dalam beberapa riwayat menjelaskan memang itu daripada gambar, daripada lukisan, daripada sendalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkanlah pemandangan yang indah itu. Tidak semua orang yang bisa memegang sendal ini, cuman yang bisa memegangnya Anas bin Malik, dan itu selalu dijaga oleh Anas bin Malik. Begitu khidmahnya, begitulah pelayanan Anas bin Malik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang Nabi itu memang diservis oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik sebagai khadam Nabi, sebagai pembantu Nabi. Maka orang-orang mulia itu tidak ada tandingannya. Tidak ada tandingannya. Anas bin Malik dari kecil lagi, dari usia 6 tahun dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke sendal-sendal Nabi dipegang itu. Ada je beberapa santri yang memperhatikan di Jawa sendal kiainya orang diselamatkan ni. Di kita di siku indaknya pulang jemaah dulu letak bawa pula terompa ustaz. Ini ilmu ustaznya bawa ya, dia terompa ustaznya bawa ya dia. Tapi di Mesir saya pun seperti itu saya lakukan, karena menengok tabiat adabnya Anas bin Malik. Saya pun sepatu syekh, sendal syekh saya enggak. Jadi syekh turun dari mobilnya, kalau syekh di Jumat itu tuh dikawal dengan polisi itu, karena beliau mufti. Jadi pas beliau masuk masjid tempat pengajian, terus sepatu beliau buka itu, kita yang mengambilnya. Kita ngambil dari tapak ke tapak ni, kita adukan itu. Itu kita selamatkan. Sepatunya Syekh Usama saya sering juga dulu memegang. Mungkin dia acok megang sepatu Syekh tu mengko kini kau jadi ustaz. Kalau enggak dulu mungkin Firaun belum pulang mungkin dulu. Saya sering sepatu Syekh. Fin Fadani fin kan. Jadi kalau saya ni lebih masyhur dengan Fadaninya. Karena orang Indonesia yang mengaji ketika itulah memang tak banyak, hitungan jari saja orang Indonesia mengaji dengan syekh. Jadi kemana orang Indonesia main futsal, organisasi sana, organisasi sini. Jadi jangan bapak ibu kaget pula menengok dia LC tapi apa ndak apa. Mungkin itu futsal, organisasi sana, nongkrong sini, shisha, rokok yang pakai apa tu bentuk botol Aladin tu. Oh, itu memang kalau di Mesir macam tu nikmat sekali. Maka bisa tergoda gitu. Kabarnya sekarang ni adik-adik sekarang dah mulai banyaklah mengaji. Dulu saya tak ada, hitungan jari saja yang mengaji. Tak banyak. Ya selebihnya ke mana? Itulah. Kumpul-kumpul sana sini, main-main. Makanya ketika ke Indonesia, apa kitab yang Ustaz tamatkan di Mesir? Tak ada, saya tamat kitab. Jadi apa ni Ustaz? Tak ada, biasa aja saya, kata dia. Itu tanda tidak memiliki sanad, tanda tidak pernah mengaji. Alhamdulillah Allah takdirkan sempat belajar di Al-Azhar Asy-Syarif. Jadi Anas bin Malik dari kecil seperti itu, jadi pembantu Rasulullah. Nabi nak salat, beliau menyiapkan air. Nabi nak salat, dia membentangkan sejadah. Nabi nak berangkat, menyiapkan sendal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah marah Nabi kepada Anas bin Malik. Tak pernah. Pada 10 tahun jadi pembantu. 10 tahun jadi pembantu tapi tak pernah kena marah.
Itu Anas bin Malik sendiri mengakui, khadamtun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku menjadi pembantu Nabi selama 10 tahun. Aku tak pernah mendengar ocehan dari Rasulullah. Bayangkanlah, kita seminggu baru pembantu dengan kita lazab kena cakap. Kalau bahasa aculah kena lanci ni. Nampak dia kerja nyawa kan. Minta kerja je, tapi kerja nak pandai. Itulah Anas bin Malik tak ada. 10 tahun lamanya dengan Rasulullah tak pernah. Sampai Nabi menyuruh, ya Unais, sampaikan pesan saya ini kepada si fulan Unais. Ya Rasulullah, berangkatlah Anas. Anas ni panggilnya oleh Rasulullah panggilan sayang Unais. Ya Unais, ya Rasulullah. Ini disampaikan dari Rasulullah pesan ini, sampaikan kepada si fulan. Baik ya Rasulullah. Baiklah Anas bin Malik keluar rumah. Anas bin Malik keluar rumah, tiba di jalan bersobok kawan sedang bermain. Memang dia awalnya waktu kecil-kecil. Sobok kawan main, ikut pula main je kawan dulu. Keluar rumah disuruh dia Rasulullah. Ikut pula main, sedang main tadi, kata Anas bin Malik, datang Rasulullah dari belakang, memegang pundaknya yang sebelah kanan. Nampak? Pas dipegang dia Rasulullah, memandang Unas ke belakang. Anas memandang ke belakang, kata Anas, ternyata itu adalah Rasulullah. Jadi apa ucapan Nabi? Kasar Nabi? Enggak. Kata Nabi, ya Unais, lupakah engkau apa yang aku suruh tadi? Ya Rasulullah. Baru Anas bin Malik ingat, langsung Anas bin Malik pergi. Begitu Rasulullah kepada Anas bin Malik. Kalau kita nak ada tu nak ni kalau jawab sekali kau banti yang lagi tengah. Tu kalau awak Alhamdulillah Anas bin Malik di makam beliau ada di Baqi'. Dulu di Baqi' tu ada tanda-tanda, bisa enak kita. Kalau sekarang tak. Tapi masih bisa kita melihat kalau yang masuk Baqi'. Ibu-ibu tak bisa masuk Baqi'. Kita bapak-bapak bisa masuk Baqi'. Ada pondasi-pondasi. Pondasi itu dulu ada gubahnya tu. Sekarang tak ada gubahnya. Itu tu makam-makam sahabat Nabi. Makam Sayyidah Aisyah, lurus sedikit makamnya Imam Malik, geser ke kiri makamnya anak-anak Rasulullah SAW. Itu yang tidak berdekatan itu, yang ada pondasinya itu. Itu masih itu aja yang masih dijaga hari ini. Qala, apa kata Anas bin Malik? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma akrama syabbun syaikhan li sinnih. Ada syekh. Yang syekh ni siapa yang syekh? Yang syekh ini orang yang disebut syekh. Kata al-Imam di dalam Dalilul Falihin, Syekh Ilan mengatakan yang disebut dengan syuyukhah, yang disebut dengan syekh tu wa huwa ma ba'dal khamsin, orang yang sudah lewat usianya 50 tahun baru diimbau syekh. 50, ada mengatakan 60, tapi Syekh Ilan mengatakan 50. Kalau dah lewat dari 50 bolehlah dipanggil syekh. Tapi kalau belum janganlah panggil syekh. Ini di Pekanbaru ada yang umur 70 tahun barulah syekh belum diimbau ni. Capek kali mentuakan diri. Syekh itu ma ba'da khamsin. Di atas 50 tahun tu baru dipanggil dengan syekh. Syekh fulan itu dia. Ada yang mengatakan syekh itu di atas 50 tahun tapi bukan untuk awam, tapi lil alim, untuk orang alim. Kalau orang alim dia 50 tahun usianya panggil dia dengan syekh. Tapi kalau belum, tak usah dipanggil dengan syekh. Ini kata Rasulullah, ma akrama syabun syaikhan li sinnihi illa qayyadallahu lahu min yukrimuhu inda sinnih. Siapa saja yang memuliakan, siapa saja seorang syabab, syabab artinya pemuda, yang memuliakan akan orang tua, lisinihi karena usianya, illa qayyadallah, kecuali nanti Allah balas pula dengan orang-orang yang memuliakan dia di saat dia tua. Jadi kalau saat kita muda ni menghormati orang yang tua, memuliakan orang yang tua, di masa kita tua nanti ada pula orang yang memuliakan kita. Anak-anak muda banyak pula yang memuliakan kita nanti, kalau kita memuliakan orang-orang yang tua di saat kita masih muda. Begitu dia. Bisa nih terasa di kita kurang menghargai orang tua-tua dulu. Mungkin wajar anak-anak sekarang tidak menghargai kita. Jadi kita menghargai orang tua, ada masanya nanti kita pun dihargai ketika ada masa tua pada diri kita. Jadi orang-orang tua-tua yang hari ini, kenapa dia dihargai? Ya mungkin masa tuanya memang menghargai orang-orang yang tua. Ketika masa mudanya menghargai orang yang tua. Yukrimu inda sinnih, maka dia juga dibalas oleh Allah dengan orang-orang muda yang memuliakan dia di masa tuanya. Bab hadis bab baru, bab ziarah ahlil khair wa
lisuhum wa suhbatahum wa mahabbatahum wa talaba ziyaratihim. Ini hadis tentang ziarah kepada orang yang baik, maksudnya orang-orang soleh, ulama-ulama. Kemudian duduk bersama mereka, berteman bersama mereka, mencintai mereka dan mengunjungi mereka. Ini hadis ini. Hadis ini tentang mengunjungi daripada orang-orang ahli kebaikan atau orang-orang soleh. Ya, kita dianjurkan ziarah kepada orang-orang soleh, ustaz-ustaz, buya-buya, orang-orang yang soleh lah. Jadi kita dianjurkan untuk berziarah. Orang-orang yang soleh masih banyak, masih ada di kita ni, masih ada, walaupun agak susah mencarinya, masih ada. Ya, orang-orang soleh yang tidak kenal dengan WhatsApp, yang tidak kenal dengan Facebook, yang tidak kenal dengan TV di rumahnya, masih ada. Masih ada di daerah-daerah kita, di desa-desa masih ada. Jadi ustaz tadi apa dia kerjanya? Ngajar anak-anak ngaji, nanti malam jadi imam. Habis tu nanti pas wirid ibu-ibu dia keluar, dia mengajarkan ibu-ibu wirid, baca yasin, dia mimpin yasin, dia mimpin salawat. Tak punya WhatsApp dia, tak punya WhatsApp, tak punya Facebook, tak ada TV. Itu agak selamat dia. Agak selamat dia dibandingkan kita yang punya WhatsApp ini. Karena awak yang punya WhatsApp kan setidaknya mungkin menengok barang yang dusta, membaca barang yang dusta. Atau kita ikut pula membagikan barang yang dusta lah, sama kita dosa ini. Tuh. Jadi masih ada orangnya. Kita dianjurkan menziarahi orang-orang ahli kebaikan, duduk bersama mereka, kemudian bersahabat dengan mereka, mencintai mereka, menziarahi mereka, minta doa kepada mereka. Itu hadis-hadis yang akan dibahas hari ini insya-Allah. Qala Allah Ta'ala memulai dengan ayat Al-Quran. Imam Nawawi memulai dengan ayat Al-Quran, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablagha majma'al bahraini aw amdiya huquba, sampai kepada ayat qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ulimta rusyda. Surat apa? Al-Kahfi. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Itu hadisnya. Hadis dari Anas bin Malik, itu ayat. Hadis dari Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, qala Abu Bakar li Umar. Abu Bakar berbicara kepada Umar, Umar ibnul Khattab. Apa kata Abu Bakar kepada Umar? Hei Umar, ini setelah Nabi wafat, ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Intalik bina ila Ummi Aiman. Ayolah kita berziarah kepada Ummi Aiman. Ummi Aiman siapa? Ummi Aiman orang yang menjaga Nabi dari kecil. Beliau seorang budak yang berkulitkan hitam dari daerah Habsyah. Habsyah ni daerah Ethiopia. Hitam kulitnya, tapi luar biasa. Beliau seorang budak dimerdekakan oleh ayah Nabi yang bernama Abdullah. Abdullah ibn Abil Muttalib. Ayah Nabi memerdekakan dia, budak ini. Setelah dimerdekakan oleh ayah Nabi, memang ayah Nabi keturunan Rasulullah, keturunan orang baik-baik. Dari darahnya mengalir darah yang baik-baik. Maka itu disebutkan di dalam apa itu? Fa akrim bihi min nasabin taharahu Allah Ta'ala min sifahil jahiliyah. Allah sucikan keturunan-keturunan Rasulullah min sifahil jahiliyah, daripada kebodohan-kebodohan orang-orang jahil. Nasab-nasab Nabi, ayahnya, maknya tak pernah melakukan dosa besar, tak pernah melakukan zina, tak pernah melakukan minum khamar, tak pernah menyembah berhala. Allah jaga itu. Wa akrim bihi min nasabin taharahu Allah Ta'ala min sifahi. Allah bersihkan, Allah sucikan daripada sifat-sifat jahiliyah. Jadi ayah Nabi memerdekakan Ummu Aiman. Setelah itu ayah Nabi menikah dengan ibu Nabi yang bernama Aminah. Ayah Nabi menikah dengan ibunya Aminah. Kemudian Ummu Aiman tetap selalu bersama ayah Nabi dan dengan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wafatlah ayah Nabi. Wafat ayah Nabi, Ummu Aiman lah selalu menemani ibu Nabi dalam keadaan hamil. Ada yang mengatakan usia kandungan 2 bulan, ada yang mengatakan usia kandungan 4 bulan. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah tuwfiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Usia Nabi 2 bulan dalam kandungan ibu, sang ayah meninggal dunia. Siapa kawan ibu? Kawan ibu adalah Ummu Aiman. Jadi Ummu Aiman ni karib betul, teman dekat dengan ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala
setelah selesai melahirkan, ini selalu Ummu Aiman dengan Aminah. Aminah. Setelah melahirkan, kemudian dibesarkan, dipelihara, dijaga. Malah dalam riwayat disebutkan Ummu Aiman lah yang menggendong Nabi ketika Nabi pas lahir. Nabi pas lahir yang menggendong Rasulullah adalah Ummu Aiman. Ini perempuan mulia nih. Perempuan inilah yang dijanjikan juga surga oleh Rasulullah, dan perempuan inilah yang tahu persis kehidupan Rasulullah mulai dari lahir sampai Nabi meninggal dunia. Beliau yang tahu betul bagaimana Nabi kecil, bagaimana Nabi ketika bayi, sampai Nabi meninggal dunia. Ummu Aiman tahu bagaimana Rasulullah SAW. Jadi ini jarang-jarang kita baca kisah Ummu Aiman, padahal orang yang mulia beliau, teman ibunya. Pergilah di usia Nabi SAW 6 tahun. Memang kehidupan sang ibu luar biasa semenjak lahirnya Rasulullah SAW. Nabi dijaga betul oleh Aminah, dijaga, sangat dijaga betul. Dibawalah Nabi oleh sang ibu ke Madinah bersama Ummu Aiman, jadi bertiga ke Madinah. Balik dari Madinah, mampirlah sambil menziarahi makam sang ayah, kemudian terus berjalan, mampirlah di satu daerah namanya Abwa. Di situ ibunya mulai sakit. Ibu Rasulullah SAW, Aminah, Sayyidatuna Aminah mulai sakit, dan disitulah beliau meninggal dunia. Semenjak itulah, tapi pesan terakhir disampaikan oleh Sayyidatuna Aminah kepada Ummu Aiman, jadikanlah Muhammad adalah anakmu. Jadikan dia ni anakmu. Semenjak itulah Ummu Aiman sayang betul dengan Nabi, dan dididik Nabi, dijaga Nabi, dan itu karena Rasulullah SAW sudah menjadi yatim piatu. Jadi diasuhlah Nabi oleh kakek pun tetap membawa Ummu Aiman. Jadi dalam bahasanya, orang yang sudah menjaga Nabi, sama anak-anak kita sudah terbiasa dengan bibinya umpamanya. Ada pembantu di rumah kita umpamanya, dia selalu bersama Nabi SAW, Ummu Aiman ini. Jadi sampai Nabi dan kanjeng Rasul. Jadi dulu Nabi setiap saat Nabi ke tempat Ummu Aiman. Setiap saat Nabi ke tempat Ummu Aiman. Setiap saat ke tempat Ummu Aiman. Jadi Nabi sudah wafat, Nabi sudah tidak ada lagi. Maka Abu Bakar dengan Abu Bakar mengajak Umar, ayolah kita ke tempat Ummu Aiman, sebagaimana Rasulullah SAW selalu menziarahi Ummu Aiman. Falamman tahya ilaiha, banyak kalau kita baca tentang biografi Ummu Aiman itu banyak sekali. Manakala sudah sampai Abu Bakar dengan Umar di rumahnya Ummu Aiman bakat, menangis Ummu Aiman ini. Perempuan ini menangis. Faqala laha, kata Abu Bakar dan Umar kepada Ummu Aiman, ma yubqiki, apa yang menyebabkan engkau menangis? Kenapa engkau menangis? An ta'lamina anna ma 'indallahi khairul li Rasulillah. Apakah engkau tidak tahu bahwa tempat yang sudah disediakan Allah itu sangatlah baik untuk Nabi Muhammad? Itukah yang engkau tangisi? Kata Abu Bakar dan Umar kepada Ummu Aiman. Faqalat, kata Ummu Aiman, dah, bukan itu penyebab aku menangis. Kata Ummu Aiman, inni la abki anni la a'lamu anna ma 'indallahi khairur Rasulillah. Kalau untuk Rasulullah yang baik disediakan Allah, aku tahu. Tapi yang membuat aku menangis, kata Ummu Aiman, annal wahya qad inqata'a minas sama, bahwa wahyu telah berhenti, wahyu telah terputus, wahyu tidak turun lagi dari langit. Itu yang membuat aku menangis. Dalam arti kata, sudah tertutup wahyu, berarti sudah selesai permasalahan. Tak ada lagi masalah baru, lain pula nanti lagi. Masalah ini tak ada lagi. Maka sudah ada Al-Quran. Al-Quran sudah ditutup, tidak ada turun lagi. Berarti dalam arti kata hidayah itu tak ada lagi. Begitulah bahasanya. Faja'ala yabqiyani ma'aha, kemudian kedua-duanya pun menangis. Abu Bakar dengan Umar pun menangis. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa kita mesti untuk membiasakan diri menziarahi orang-orang soleh. Setidaknya menziarahi orang-orang yang selalu diziarahi oleh ibu bapa kita. Jadi ayah kita ketika dia hidup menziarahi sebulan. Ketika ayah sudah meninggal dunia, kita melanjutkan ziarahi sebulan. Atau kalaupun tidak, dia biasa diziarahi oleh orang-orang soleh. Berarti dia orang-orang soleh, ziarahilah dia. Orang-orang tua-tua kita dulu kan suka membuat kita ziarah. Ada orang pulang naik haji, saya masih ingat itu. Ada orang pulang naik haji di kampung kami. Dulu kan naik haji suatu hal yang wah dulu tu. Si anu tu pulang dari Makkah, si anu tu pulang dari Tanah Suci. Lah ke rumah Hinyon. Dibawa saya oleh nenek saya masih ingat itu.
Dibuat saya oleh nenek saya, minum zam-zam. Ya memang dari dulunya zam-zam tu golehnya dorang awak kocok goleh ni ya. Bukan gelas besar, gelas kecil tu ha. Memang itu untuk tabarukan saja, untuk ambil berkah saja. Minum zam-zam, makan kurma, ada senang kali hati tu. Dah senang sekali luar biasa. Katanya menziarahi orang yang balik dari haji itu satu saat nanti Allah takdirkan pula bisa ke Makkah. Ya rupanya. Itulah ada Syanu pulang haji, ayolah ke rumahnya gitu. Itu dianjurkan gitu. Orang yang setelah melakukan amalan soleh dianjurkan kita untuk mengunjunginya. Itu salah satu alasan kita setelah Ramadan ini saling kunjung mengunjungi. Karena kawan-kawan siap beramal soleh, setiap berpuasa, setelah selesai tarawih, itulah dianjurkan kita saling kunjung mengunjungi di antara kita. Jadi mengunjungi orang soleh itu perkara yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu bawa anak-anak kita, bawa keluarga kita mengunjungi orang-orang soleh itu. Hadza wabillahi taufik. Itulah kajian kita. Mudah-mudahan Allah berkahi dan Allah jauhkan kita dari bala dan wabah, dan Allah lindungi kita, dan Allah istiqamahkan kita dalam beramal beribadah kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah berikan malam Lailatul Qadar kepada kita. Amin ya rabbal alamin.